Mirsa Caldera Toba News ya, saya saat ini bersama adik-adik saya dari ITDEL ya. ITDEL, kita lagi ada acara ini di Cafe Hollywood, Sopo Surung Baligi. Kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Dian dan Santun. Ya, apa kabar ini dua-dua? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya. Santun juga? Puji Tuhan. Ini pemirsa YouTube channel Thompson ini kan orang Batak juga nih. Jadi mereka ingin tahu kabar-kabar dari sekitar Danau Toba. Saya mulai dulu dari Dian. Dian ini baru apa nih? Dia baru setanggal, Pak. Asalnya dari Kabupaten Simalungun, Panepang. Di ITDEL jurusan apa? Jurusan D3 Teknologi Informasi, Pak. Teknologi Informasi. Kalau Santun Baru Pasar Ibu. dari Gorong-gorong. Kalau ini dua-dua apa latar belakang pekerjaan orang tua? Oh, kalau bapak saya sama mama saya, Pak, kerjaannya petani. Tani. Ya, Pak. Santun? Kalau saya bapak kerja proyek bangun gitu, Pak. Terus kalau mama dia kerja di pabrik. Di Medan. Pabrik di Medan. Oke, ini kan kalian ini saya lihat masuk program Pelangi. Apa itu program Pelangi? Program pendidikan untuk anak. Itu anak-anak dari wilayah Toba ini. Ya maksudnya yang menyelenggarakan Pihak TPM. Toba Pak Lestari ya. Iya. Apa yang diberikan oleh pihak TPL terhadap siswa yang ikut program ini? Beasiswa sih, Pak. Beasiswa. Kami yang dari ITDEL, khususnya kami yang satu angkatan ada 20 orang. 20 orang. Yang kemarin direkrut itu sebenarnya direkrutnya kemarin ada banyak yang daftar, ada sekitar 50 orang dari angkatan. Cuman dari proses rekrutmen dari mulai berkas sampai ke wawancara. Jadi yang sisa yang lolos cuma 2 orang. Apa yang dilihat katanya waktu perekrutan itu? Sebenarnya nggak terlalu terbuka sih, Bang. Maksudnya nggak terang-terangan dikasih tahu. Cuman ya dari tes wawancaranya mungkin dari latar belakang keluarga, dari kemampuan kita cara menjawab kita juga, karena kita harus bisa juga bagaimana cara kita menjawab bersosialisasi ke orang. Itu mungkin yang dilihat mungkin dari perkuliahan kita juga, Pak, dari nilai-nilai kita, Nilai-nilai ya? dan juga dari latar belakang orang tua. Seperti yang dikatakan, yang diwawancara itu bukan hanya kami, Pak, tapi pihak TPL-nya datang juga ke rumah kami, Pak, untuk wawancara. Jadi disurvei? Iya, Pak, survei lapangan langsung. Langsung. Jadi memang ini dipilih ya berarti ya? Dipilih sama pihak TPL dan ITDEL. Oke, ini baru pertama Pak, sudah ada angkatan-angkatan sebelumnya? Jadi Pak, sebenarnya ini beasiswanya TPL Tanoto gitu, Pak, beasiswanya, Pak. Jadi kami, kalau yang di atas kami langsung dari Tanotonya, tapi kami langsung dari anak cabangnya kayak TPL ini, Pak. Oh, jadi dari Yayasan Tanoto? Iya, Pak. Jadi kami langsung dari TPL-nya langsung. Oke, apa yang didapatkan? Kan tadi beasiswa, apa beasiswa aja, apa ada tambah biaya-biaya yang lain? Untuk beasiswanya, Pak, pembayaran UKT full dan uang berupa uang saku Setiap bulan? Iya, uang saku setiap bulan, namun dibayarkannya langsung 1 semester. Setiap akhir semester gitu, Pak, dikirimkan. Di total gitu? Iya, Pak. Itu sama semua, yang 20 orang? Iya, Pak, sama. Kalau uang jajan sama, Pak. Cuman kalau SPP kan kita beda-beda. Misalnya Dian D3, jumlah SPP-nya beda sama yang S1. Jadi itu SPP-nya beda-beda dibayar. Tapi tetap sama-sama full gitu ya, walaupun beda. Jadi ini 1 tahun doang apa sampai tamat? Sampai tamat. Sampai tamat? Iya, Pak. Mulai dari tingkat 1. Ya? Dari semester 2 lah, gitu. Nggak semester 1 sih. Oh, berarti masih mulai program tahun ini? Enggak. 2019, dari 2019 kemarin kan. Kalian masih semester berapa? Kami semester 5, Pak. Oh, jadi udah 3. Jadi udah berjalan dari sejak 2019. Pak. Kalau di bawah kalian ada? Ada, Pak, udah Jadi setiap tahun? diumumkan kemarin, Pak. Yang dapat itu cuma 6 orang. Oh, jadi Iya. tidak sama setiap tahun jumlahnya? Enggak, iya, Pak. Tergantung dari pihak TPL kan. Karena kemarin katanya ada mungkin nggak diwawancara gitu, Pak. Oh, jadi dilihat juga ya seperti apa keadaan keluarga. Iya. Memang keadaan keluarga seperti apa? Mungkin Pak, kalau saya Pas-pasan? kan petani kan. Iya.
dan kami juga bukannya hanya 1-2 orang Pak, kami ada 5 orang yang kebetulan semuanya itu disekolahkan gitu ya Pak, bukan yang kayak amat SMA gitu Pak. Jadi dari yang penghasilan orang tua itu mungkin tidak cukup Pak untuk pembayaran sekolah. Jadi begitu membantu Pak beasiswa. Ini dia anak keberapa? Saya anak kedua Pak. Anak kedua? Berarti masih banyak, masih 3 orang lagi dia? Iya, ada saya masih ada. Kalau Santu? Saya anak pertama, Pak. Dan saya masih ada 3 lagi, cuman secara umur saya ke adik-adik saya lumayan jauh gitu Pak. Jauh apanya? Sementara dan orang tua saya kan cuman proyek bangun gitu Pak, pun tempatnya pindah-pindah, kadang di Kalimantan, kadang di Padang gitu Pak. Terus ibu saya cuman kerja di Pati gitu. Jadi ya sangat membantu lah kalau saya dapat beasiswa ini, karena kan SPP kami lumayan besar ya. juga, gitu, karena Kalau swasta. di ITDL lumayan berapa setahun? Untuk membayar UKT itu tiap semester Pak. Ya itu berapa? Kali 5 bulan. Ya, 1 semester itu untuk yang D3 Rp3.500.000. Kalau yang sarjana 6,5 juta. Satu semester. Lumayan besar juga ya. Yang ditanggung TPL per orang ya. Iya Pak, ya begitu banyak juga Pak anak lulusan. Kalau yang itu apa namanya? Istilahnya uang jajannya itu apa? Oh iya, Ya, uang saku lah. Uang saku itu berapa per bulan? Di totalnya kan per semester. Kalau cuma per bulan berapa? Kalau sebulannya kan 350 Pak. Kalau untuk 1 semesternya 1.750.000. Juta 750 ditambah tadi yang UKT UKT tadi. Pak. Kalau UKT langsung ke Kampusnya Pak, sektor pendidikan ini. Ada semacam kontrak nggak? Contohnya kalau lulus kalian apakah jadi TPL atau gimana? Oh, untuk kontraknya nggak ada Pak. Cuman kalau kontrak beasiswanya itu cuman yang kalau dapat beasiswa ini nggak bisa ngambil beasiswa itu aja. Terus ini kan apa namanya, isu-isu TPL ini kan banyak Bu. Kalian nggak takut nih? Contohnya dibilang orang-orang ya kan pro TPL apa gimana? Kebetulan kan Pak saya di Kabupaten Semarang, isunya itu nggak yang terlalu berdampak untuk kami Kalimantan. Jadi kami itu nggak terlalu banyak omongan yang masuk ke kami. Oh nggak terlalu Banyak, ini ya, Pak. banyak ya. Iya. Kalau di Tabel Utara kan lumayan. Sama. Nggak terlalu banyak juga, mungkin ada beberapa, cuman kalau yang secara umum nggak terlalu banyak. Jadi sebenarnya hanya di media sosial doang yang kelihatan Pak, panas ya. Iya Pak, saya lihat di story orang seperti itu Pak. Padahal kalau sehari-hari kita ketemu dengan orang-orang nggak pernah bicarain tentang Iya. keburukan TPL ya. Ini kan TPL ini sebenarnya kan kalau saya kan juga sering mengikuti kegiatan mereka. Apa di mata Santun lagi apa? TPL itu seperti apa? Cuma TPL itu bagus, keren. Maksudnya mereka bukan cuma memikirkan pabrik mereka sendiri, Iya. pengeluaran mereka sendiri, cuman mereka memikirkan orang-orang sekelilingnya. Seperti misalnya hal kecilnya lah kami gitu Pak, yang mahasiswa-mahasiswa ini yang bisa dibilang membutuhkan. Jadi ini sangat membantu lah gitu Pak. Apalagi kami ada beberapa puluh orang yang dibantu oleh TPL, bukan cuma SPP, bahkan dikasih juga uang saku gitu Pak. Jadi sebenarnya bagus Pak, keren. Cuman mungkin penglihatan masyarakat masih kurang terhadap upaya TPL ini. Mungkin seperti yang Mbak bilang tadi juga kurang publikasi Pak terhadap segala Kebaikan sesuatu nih. positif yang dari Iya, orang-orang TPL untuk sekitar lingkungan. Padahal kalian bukan tinggal di dekat konsesi TPL kan? Iya. Jadi artinya yang tidak berhubungan dengan TPL pun dibantu Rangkul juga juga. ya, dibantu juga kan ya. Seperti kalian ini ya. Kalau teman-teman yang lain seperti itu juga. Iya, sama semua. Ya. Kalau ini ada semacam apa namanya, di kampus ada nggak kira-kira oh ini dapat beasiswa TPL nah, ada nggak kira-kira dari teman-teman yang apa itu semacam tanda kutip katakanlah karena negatif di mata orang kan ada nggak kira-kira beban gitu kalian rasakan gitu atau biasa-biasa saja? Sejauh ini Pak, mungkin biasa-biasa saja Pak, karena yang di mata mereka Pak, TPL dan Tanoto seperti itu Pak, bukan yang kayak. Dan untuk masalah seperti ini juga mereka tidak terlalu yang mahasiswa kami nggak terlalu memikirkan ke arah sini. Terlalu memikirkan karena kan ada juga beberapa mahasiswa yang saya lihat di luar sebenarnya yang kayak di Medan kan kayak di Siantar ya kan
Artinya sebenarnya kan mereka yang tidak merasakan langsung dengan berhubungan dengan TPL kan ya. Mereka juga mungkin jangan-jangan termakan isu Iya. dari media sosial. Karena mereka sendiri kan nggak dekat ke TPL. Dari mana mereka tahu yang isu-isu itu? Jadi ini udah semester 5. 5. Kira-kira berapa semester lagi nih? Lulus. Kalau saya kan Pak D3, tahun Iya. depan saya Tahun depan selesai. selesai. Saya Santun? S1 mungkin 2012 tahun lagi. Tahun lagi ya rencananya. 1,5 tahun lagi lah rencananya. Oke, ini kan perbincangan kita ini mudah-mudahan nanti ditonton orang banyak. Apa yang bisa Dian dan Santun sampaikan? Ini kan kita ya sosialisasi ke masyarakat bahwa ya, kayak kalian juga bisa mendapatkan beasiswa dampak atau kontribusi, istilah orang-orang awam, ada kontribusi TPL ke masyarakat ya kan, seperti kalian siswa diperhatikan. Itu kan orang tua juga merasa bangga ya kan, udah terbantu beban biaya setiap tahun ya kan, dia udah bisa fokus kepada adik atau itu. Apa pesan kalian terhadap masyarakat? Mungkin untuk masyarakat sekitar yang jangan terlalu mendengarkan isu-isu yang datang, namun lihat apa yang hal positif yang berdampak untuk diri kalian sendiri. Jangan termakan isu-isu dari orang lain. Lihat kenyataannya, lihat semua dampak positif yang diberikan oleh TPL kepada kita. Santun? Dari saya pribadi, sebagai masyarakat atau sebagai orang yang tinggal di sekitaran Toba ini khususnya, kita harus bisa memilah-milah mana berita yang benar dan mana berita yang sebenarnya masih di awak-awak seperti itu. Jadi kita tidak mudah terprovokasi oleh beberapa oknum yang mungkin ingin menjatuhkan beberapa misalnya seperti TPL gitu. Jadi kita harus bisa melihat dari sisi positifnya, jangan hanya dari sisi negatifnya yang belum tentu benar. Itu saja. Kontribusinya harus kita perhatikan Iya. juga ya kan. Ya, pemirsa Caldera Toba News ya, saya berbincang-bincang dengan mereka ini ya untuk memberikan gambaran lah, mereka menjadi saksi hidup bahwa ada kontribusi lain selain karyawan, selain mitra-mitra usaha yang secara langsung bisa berdampak bagus terhadap keberadaan daripada Toba Pak Lestari. Mereka ini tidak ada hubungan, katakanlah tanahnya tidak bersentuhan dengan konsesi TPL, tetapi mereka betul-betul dibantu hingga lulus nanti dari ITDL ya. Oke, tetap semangat ya. Ya Bapak, Pasti ya. Oke, kasih apa nih? Salam untuk teman-teman ITDL ya kan. Halo Semendel. Ya, terima kasih dari Cafe Hollywood Soto Surung Balige. Saya Thompson Siagian bersama Dian dan bersama Santun. Semoga informasi seperti ini sederhana tetapi bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Horas. Ya, Bu Ramidah, apa ini program Pelangi? Ya, program Pelangi itu merupakan salah satu program unggulan Toba Pak Lestari di bidang pendidikan, di mana kami memberikan beasiswa buat mahasiswa dari tingkat semester 2 untuk universitas tertentu yang merupakan kerjasama dengan beberapa organisasi. Salah satunya adalah kerjasama dengan ITDL dan juga Tanato Foundation dan TPL. Jadi kami setiap tahunnya akan membantu 20 siswa untuk mendapatkan beasiswa dari TPL. Nah ini kerjasama ini berlanjut selama 5 tahun, tetapi melihat dari hasil seleksi apakah setiap tahun itu 20 orang tersebut lulus atau tidak. Nah selain itu kita juga mendukung kegiatan anak-anak yang masuk SMA Unggul DEL supaya anak-anak tersebut bisa mendapatkan beasiswa dari TPL. Kita menyebutnya program Pelangi. Oh, itu program Pelangi ya. Bu, ada kriterianya nggak untuk mendapatkan beasiswa ini atau apa namanya program ini? Nah, beasiswa ini kita umumkan biasanya atau langsung bekerja sama dengan DEL, di mana DEL menginformasikan anak-anak yang berada di wilayah operasional TPL. Jadi kita sebutkan kabupaten-kabupatennya. Setelah itu kami akan melakukan seleksi ke rumahnya untuk memastikan kondisi ekonominya. Dan kita lakukan wawancara untuk memastikan motivasi si anak, bagaimana kemampuan dia selama ini dalam melakukan kegiatan sosial dan kemasyarakatannya, dan juga bagaimana pendidikannya selama ini. Berarti yang diperhatikan akademik dan juga latar belakang ekonomi juga ya? Ya, salah satunya itu. Bu, ini mulai tahun berapa berjalan?
Untuk program Pelangi ini sudah kita lakukan sejak 2018, berlanjut sampai sekarang. Kedepannya kami mengharapkan ini tetap kita lanjutkan. Moga-moga semakin banyak anak yang kita bantu sesuai dengan dana CDCSN yang dimiliki oleh TPL. Oke, selain beasiswa apa aja yang didapat mereka, Bu? Mereka full mendapatkan bantuan dari biaya kuliah dan juga biaya operasional mereka. Dan juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang kami lakukan untuk penguatan kapasitas dan membuat mereka menjadi bagian dari TPL karena mereka merupakan duta-duta dari TPL. Berarti selain di kampus belajar ada juga pelatihan-pelatihan ya diberikan TPL? Betul, kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini secara berkala karena kemarin tahun lalu sempat tertunda karena situasi COVID. Nah sekarang ini kita coba lakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, apa pesan Ibu terhadap mereka yang mengikuti program ini? Pesan saya adalah belajar itu sebenarnya bisa di mana saja. Nah, kalau kita bisa mengakses banyak ilmu dengan kondisi bagaimanapun, saya yakin mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Tetapi tetap mengingat sumber yang membuat mereka bisa mengakses dari mana. Karena sering sekali orang mendapatkan bantuan dari TPL, tapi meludah lagi ke TPL, tidak mengucapkan terima kasih dan malah menjadi orang yang memusuhi TPL. Jadi mari kita hargai apa yang sudah diberikan oleh orang-orang di sekitar kita dan menjadi duta untuk menyampaikan terima kasih ke publik. Oke, terima kasih Bu, sukses selalu buat Toba Pub Lestari. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Kopassus ingin menjelaskan. Nah, di sini kami membahas tentang isu-isu TPL yang ada di masyarakat. Di sini kami ambil 7 poin. Yang pertama itu bau, limbah, sengketa tanah, kerusakan lingkungan, polusi udara, bentrok ke masyarakat, dan kerusakan jalan. Nah, dari 7 masalah tersebut, kami menawarkan beberapa solusi yang kami gambarkan dalam bentuk pohon. Di sini dapat kita lihat batangnya mendeskripsikan yaitu isu TPL yang kami bahas. Lalu di sini ranting-rantingnya itu merupakan masalah-masalah yang kami angkat dari masyarakat. Nah, lalu di daun-daunnya itu berupa solusi-solusinya. Seperti yang pertama, bau. Di sini kami mengambil untuk masalah bau ada 2 solusi yang kami tawarkan. Yang pertama itu inovasi mesin ramah lingkungan. Jadi kita tahu mungkin dari hasil limbah-limbah yang ada di TPL sekarang itu dapat menghasilkan seperti asap ataupun limbah-limbah yang bau mungkin untuk di sekitar masyarakat. Tapi jika karena kita tahu sekarang itu teknologi sudah canggih. Jika kita dapat menciptakan inovasi mesin yang lebih ramah lingkungan, lebih misalnya untuk asapnya lebih dikit dan limbah-limbahnya lagi lebih ramah untuk lingkungan, mungkin itu dapat mengurangi baunya. Dan yang kedua itu menjauhkan atau mengurangi hasil limbahnya. Jadi hasil limbah yang ada di TPL kita jauhkan lagi dari sekeliling masyarakat. Karena kita tahu jika misalnya limbah itu dekat dari kawasan masyarakat, itu dapat menyebabkan untuk masyarakat merasakan bau yang ada di sekitaran TPL. Nah, yang kedua, kerusakan jalan. Di sini kerusakan jalan itu ada 2 solusi yang kami tawarkan. Yang pertama itu perbaikan jalan lintasan. Jadi pasti untuk mengangkut muatan-muatan yang ada di TPL, mereka pasti ada melalui lintasan-lintasan yang telah ditentukan. Nah, dari situ jika misalnya lintasan tersebut rusak, ada baiknya mungkin langsung TPL yang memperbaiki jalan lintasan. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab mungkin. Yang kedua itu pengurangan muatan atau penyesuaian kapasitas sesuai standar. Nah, seperti yang telah kita tahu, mungkin dari beberapa kendaraan seperti truk misal contoh di TPL, kadang kita lihat muatannya itu melebihi dari kapasitas. Nah, dari situ kita tahu dari pelebihan dari kapasitasnya itu dapat menyebabkan kerusakan jalan. Jadi ketika kita menyesuaikan dari kapasitas untuk setiap truk atau setiap muatan yang akan diangkut oleh TPL, mungkin itu dapat mengurangi dari kerusakan jalan yang timbul. Nah, yang ketiga yaitu kerusakan lingkungan. Di sini kami menawarkan 2 solusi. Yang pertama itu reboisasi, dan yang kedua itu melakukan tebang pilih. Dan yang keempat yaitu sengketa tanah. Nah, di sini kita tahu ini merupakan bukan masalah yang
atau bukan isu yang baru lagi di masyarakat. Jadi sengketa tanah itu udah mungkin bisa dibilang menyebar di masyarakat. Jadi di sini ada dua solusi yang kami tawarkan. Yang pertama itu pendekatan ke masyarakat. Nah, dari pendekatan ke masyarakat sehingga misal gini, saya misalnya sebagai pihak TPL, nah saya lebih ke seperti melakukan sosialisasi atau pendekatan ke masyarakat agar mereka tahu sebenarnya apa sih TPL ini. Jadi mereka tidak hanya memberikan isu seperti oh TPL seperti ini, TPL seperti ini, sehingga mereka lebih tahu ternyata TPL itu seperti ini karena sudah dijelaskan. Jadi seperti itu pasti bisa lebih lagi untuk melakukan solusi kami yang kedua, negosiasi. Dari pendekatan ke masyarakat itu kita dapat melakukan negosiasi dari sengketa tanah yang terjadi yang ada di isu-isu masyarakat sekarang ini. Mungkin untuk tiga masalah berikutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami. Baru lanjut kita ke limbah, ada dua cara kami dalam mengurangi limbah. Pertama, pengurangan limbah, maksudnya kan limbah itu ada yang masih bisa diolah, baru ada yang nggak bisa lagi diolah. Jadi untuk limbah yang nggak bisa diolah, itulah yang mau kita jauhkan dari masyarakat itu. Seperti yang dijelaskan oleh kawan kami Leo, baru yang bisa diolah, kan kalau kita mengolah limbah berarti akan mengurangi limbah tersebut dan juga bau yang datang ke masyarakat. Yang selanjutnya, polusi udara, meninggikan cerobong asap, yang artinya kalau cerobong asap dari pabrik kita terlalu pendek, maka langsung dia terpapar ke masyarakat. Tapi kalau kita buat biar lebih tinggi cerobong asapnya, pasti akan lebih jauh dari masyarakat sekitar. Yang selanjutnya, filtering cerobong asapnya. Jadi maksudnya di sana kan cerobong asap ini pasti asapnya lebih kental gitu kan. Kalau kita lakukan filtering, pasti ada nanti yang sisa dari asap ini, pasti ada serpian debu. Jadi asap yang datang ke masyarakat sudah lebih sedikit dari yang sebelumnya. Dan yang selanjutnya, revitalisasi. Kami juga berterima kasih bahwa tadi sudah dijelaskan Ibu bahwa revitalisasi hampir 16.000 pohon per tahunnya, semoga lebih konsisten untuk setiap tahunnya. Dan yang terakhir, bentrok ke masyarakat. Sebenarnya bentrok ke masyarakat ini udah sengketa tanah. Jadi cara kami ada dua, penyediaan lapangan kerja untuk putra-putri daerah. Ini juga sudah dilakukan oleh TPL. Sekarang adalah pendekatan ke masyarakat. Bagaimana kita dalam mendekati masyarakat? Jadi kita nggak boleh langsung mengambil tanah tersebut, tetapi kalau kita membuat sosialisasi, juga pendekatan lebih ditahu masyarakat kita bahwa TPL yang lebih baik ke masyarakat sekitar, pastinya masyarakat juga akan mendukung kita dalam melakukan suatu progres.